Oke, dan kapan lagi kita punya waktu khusus ya Pak Surya ya dengan anak-anak? Biasanya kan apalagi yang bekerja gitu ya, ibu dan ayah yang bekerja, ayah ibunya pergi, anaknya belum bangun gitu, atau pas ibunya pulang, anaknya udah tidur gitu ya. Nah sekarang kan dikasih di momen Ramadan ini biasanya pekerjaan-pekerjaan juga memulangkan karyawannya lebih cepat gitu ya. Itu menjadi momentum juga ya untuk yang bisa dimanfaatkan bersama anak-anak dan juga dan istri. Pak Surya, ada nggak sih kayak kegiatan yang khasnya banget Pak Surya gitu ketika menunggu waktu berbuka? Kalau saya biasanya menunggu waktu berbuka, khasnya saya adalah mama, mungkin ini biasa tapi menurut saya mah tidak biasa ya Rafis. Bikin gorengan di maghrib gitu. Karena kalau di keluarga saya jujur mama tuh bikin sesuatu yang goreng-goreng itu jarang. Si iyanya juga beli gorengan atau bikin gorengan itu pagi-pagi. Nah jadi sampai sekarang kalau misalnya ada orang goreng-gorengan pas mau maghrib, itu saya langsung kebayang, oh identiknya puasa gitu. Padahal itu bulan-bulan biasa. Nah itu yang biasanya gitu ya, saya dan mama saya. Kalau biasanya juga kita suka belanja bareng dan lain-lain, itu khusus waktunya di asar biasanya. Kalau Pak Surya sendiri gimana nih? Betul, dan memang itu terkadang hal spesial itu bukan datang dari sesuatu yang besar, jadi bisa jadi dia datang dari hal-hal kecil seperti tadi Bu Vini sampaikan, dan saya juga sama. Jadi hal yang kami kerjakan adalah kan kita pulang sore ya, macet dan lain-lain. Nah sekarang alhamdulillah bisa pulang lebih cepat, dan di situ ada waktu lebih bersama keluarga, dan di situ saya matikan HP. Jadi ketika menjelang maghrib kita tidak menggunakan HP. Jadi fokus aja gitu ya bersama anak keluarga. Jadi ngobrol, mungkin ada hal yang ya namanya rumah tangga pasti ada sesuatu yang diobrolin, yang atau ngomongin anak-anak misal sekedar mendengarkan keluh kesah. Itu hal-hal sederhana seperti itu yang kami rasa berharga, yang mungkin simple sekali lagi tapi itu susah karena namanya seorang ayah pasti juga punya kesibukan bekerja gitu ya. Jadi itu yang mungkin juga dinantikan oleh keluarga di rumah seperti itu ya gitu. Untuk Arafian juga jadi momen curhat gitu sama Uma Aba ya. Jadi mamanya sambil masak gitu ya, Uma lagi masak, kalian sambil bantu-bantu ngelap piring itu sambil tadi aku di sekolah bla itu jadi momen juga ya Pak ya. Taunya pas kayak gitu anaknya main HP, main game. Padahal mah orang tuanya berharap. Iya, nggak berharap lebih loh. Ada juga beberapa yang nggak berharap kayak dibantu masaknya, dibantu pekerjaan rumahnya, enggak. Cuma pengen jadi momen saling curhat. Curhat, saling mendengarkan. Betul. Iya, itu dia Arafians ya. Jadi Arafians di rumah. Tadi kan Uma Abahnya udah capek nih bekerja, membuat mempersiapkan juga menu-menu berbuka nih untuk Arafian semua. Nah tugas Arafian di rumah di sini yang mau bantu itu silahkan lebih bagus lagi, atau misalnya yang mager-mager daripada mainan handphone ya Pak ya, mending kita ya udah ngobrol aja sama orang tua ya, karena orang tua juga pengen banget ya denger cerita-cerita kita, denger apa yang kita rasakan gitu selama di sekolah atau apa yang terjadi, ngapain aja, temen deket kita siapa, mungkin orang tua juga pengen banget gitu ya tahu tentang itu, yang di bulan-bulan lain mungkin nggak ada gitu ya si waktunya. Nah ini momen ini kalian gunakan sebagai momentum berharga untuk menjalin kedekatan dengan orang-orang terkasih di rumah. Dan ini juga termasuk slogan kita Bu Vini, meraih pahala di setiap langkah. Paradise. Yang udah nonton episode 1 dengan Bu Alia pasti udah nggak asing ya dengan Paradise, meraih pahala di setiap langkah. Oke deh, Pak Surya mungkin ada yang mau di-share lagi ke Arafian semua mengenai kayak hikmah dari ngabuburit. Pasti dong setiap momen, setiap hal dalam hidup kita itu pasti mengandung hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Hikmah dan pelajaran dari ngabuburit ini apa sih Pak? Mungkin di sini kita mengangkat kata rindu ya. Dan rindu itu terkadang masuk ke hal yang belum sepantasnya atau belum waktunya. Padahal enggak juga, selama kita mendefinisikan rindu dengan benar. Contoh merindukan orang tua, orang tua merindukan anaknya, atau misal ada kakaknya yang pesantren ya. Tuh kan ada kakaknya yang pesantren, mungkin kangen juga sama kakaknya. Itu rindu-rindu yang
yang pasti itu dibolehkan dalam Islam seperti itu. Cuma mungkin ada yang juga yang belum waktunya begitu. Nah, termasuk di sini rindu yang kita bahas sekarang apa? Adzan ya, adzan maghrib itu sebetulnya setiap adzan itu adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa? Rindu, karena itu kita dipanggil loh gitu. Terutama yang ikhwan ya, kita dipanggil untuk sholat gitu, terutama ke masjid lebih berpahala lagi. Jadi jadikan momentum ini juga sebagaimana tadi yang ngobrol dengan orang tua itu rindu yang orang tua rasakan kepada kita sebagai anak gitu ya. Jadi gunakan momentum ini sebaik mungkin, cuma sebulan Mufini ya, cuma sebulan. Dan di sini juga coba gimana sih rasanya kita gimana rasanya kita merindukan adzan maghrib, kita menantikan adzan maghrib, apalagi mungkin di hari pertama ya, itu mungkin lebih terasa ya, laparnya, hausnya. Betul. Nah, mungkin rindu yang orang tua rasakan kepada kita itu lebih besar. Nah, coba kita perhatikan di situ. Iya ya, mungkin ayah teh lagi kangen gitu. Jadi yuk kita, bukan berarti nggak boleh main HP, tapi ada waktunya kita singkirkan dulu sebentar. Kita datangi orang tua, tanya-tanya. Kemudian juga kita ini juga sebagai berbakti kepada orang tua juga, ya kan Bu Vin? Jadi ini jadikan momentum rasa rindu kepada maghrib ini kita ekspresikan juga ke orang tua kita, ke keluarga, seperti itu. Iya betul, setuju banget nih sama Pak Surya ya, karena azan itu juga tadi ya bentuk tanda rindunya Allah kepada kita gitu. Kita kan bangun pagi-pagi gitu ya, wah Allah udah langsung rindu nih ke kita, langsung dipanggil kita untuk sholat subuh. Terus udah lama nih kita berkegiatan dari pagi-pagi, siang Allah panggil lagi. Terus lama gitu ya kita di sekolah sampai jam 3, setengah 4 Allah panggil lagi untuk kembali lagi bertemu dan berdoa gitu ya. Ternyata pas maghrib Allah juga panggil lagi. Nah di momen Ramadan ini biasanya ketika hanya yang didengar tuh biasanya Pak ya, cuma Allahu Akbar udah aja. Sisanya sebuah kolak apa udah lupa. Sebetulnya di azan maghrib itu kan salah satu tanda panggilan rindu Allah, bahwa hey gitu ya, hambaku gitu ya, kamu udah berbuka, ya udah dong sholat dong gitu. Saya Allah juga kangen gitu. Nah ada beberapa juga yang sampai lupa sholat nih Pak. Jangan lupa ya anak-anak Arafian semua, kalau lagi berbuka silahkan mungkin boleh takjil dulu ya Pak. Biasanya Pak Surya gimana nih? Takjil dulu baru sholat atau dulu, makan sholat? Gimana nih? Kalau kayak gitu wah penuh ini perut tuh. Jadi saya biasanya makan kurma dulu, terus kemudian minum air, kemudian sholat, baru setelah sholat makan. Jadi kalau itu kan ada ya kadang-kadang yang adzan langsung semua langsung betul gitu bahkan ya, yang langsung nasi, aduh itu hebat. Saya nggak kuat, hebat banget gitu. Jadi langsung di jeda Arafians ya. Kita makanya ada takjil tuh itu gitu ya. Kita berbuka dulu dengan yang manis, sudah mulai terisi dan berbuka gitu ya. Baru kita sambung dengan sholat. Kita melepas rasa rindu kita dengan makanan dan minuman. Dan selanjutnya kita melepas rasa rindu kita terhadap Allah. Kita bersyukur ya Pak ya. Ya Allah makasih gitu, hari ini saya sudah berhasil gitu melakukan saum Ramadan, mudah-mudahan saumnya diterima, mudah-mudahan segala sesuatunya juga diterima. Nah baru di situ setelah sholat, zikir, doa dan lain-lain, boleh tuh Arafian dilanjut lagi makan. Ya biasanya juga porsi makannya terkontrol ya Pak ya. Terkontrol. Kalau kayak gitu, jadi nggak kalap, nggak lapar mata. Siapa Arafian yang lapar mata di sini? Wah kayaknya. Beberapa masuk ya. Beberapa jajan waduh lihat cilok di hari-hari biasa ya Pak ya. Kayak ya udah bulat-bulat berkacang biasa gitu ya. Tapi pas di Ramadan itu kayak sesuatu yang sangat menggiurkan, betul. Kecoa aja kalau lagi puasa terlihat kayak kurma. Karet gelang itu kayak mie instan. Ya Allah Rafias, ada yang kayak gitu? Atau cuma Bu Vini yang kayak gitu? Enggak ya. Nah Rafias itu ya, jadi kita melepas rasa rindu kita dengan makanan ya, dengan makanan tadi, berbuka dengan yang manis-manis. Lanjutnya kita melepas rasa rindu kita dengan Allah, bersyukur hari ini sudah diberikan kelancaran atas saumnya gitu. Oke Pak Surya, ada nggak sih tips untuk Arafians di rumah ya, karena Rumfi ini nggak lengkap tanpa tips ya, di akhir untuk mengisi ngabuburitnya, kegiatan ngabuburit dengan bermanfaat, dengan happy juga, dengan enjoy juga. Ya, jadi untuk Arafian semua,
bermanfaat itu nggak harus selalu berkaitan dengan ibadah yang kita kira seperti ngaji, menghafal, zikir. Itu berpahala betul iya, tapi ada hal lain yang bisa kita kerjakan kok. Kayak tadi misalnya, oh mungkin masa sih tiap hari ngobrol terus sama orang tua kan bosan. Coba dulu satu. Terus kemudian ya udah coba. Oke, bisa yang lainnya misal jalan-jalan ke mungkin dekat rumahnya ada lapangan misalnya atau ada taman kecil, mungkin ngobrolnya bukan di rumah gitu ya, tapi pindah ke taman atau misal jalan-jalan pelan aja keliling rumah, keliling komplek, mungkin yang rumahnya di komplek gitu ya. Jalan keliling itu juga bermanfaat kan gitu, sembari ngobrol apa kek, atau misal main bareng adik, misal adik ada mainan apa kek yang puzzle atau apa yang kita bisa, karena di situ pasti berbeda antara bermain yang kita ada interaksi gitu ya dibandingkan dengan sesuatu yang di HP gitu. Walaupun di HP juga mungkin sesekali mungkin masih oke lah, tapi jangan sampai setiap hari, sering dan lain-lain tuh pasti, karena ingat kita punya adik mungkin, kita punya kakak mungkin, itu pasti ada hal-hal yang, atau mungkin nanya ke orang tua, Bunda atau Uma, aku bosen, kita ngapainnya sore ini kira-kira gitu, yang pengen yang seru-seru ngapainnya, kita itu kan bisa kita ngobrol sama orang tua. Jadi betul, bisa happy lah gitu bareng gitu. Insya Allah bisa ada banyak hal yang bisa kita lakukan hal yang bermanfaat seperti itu. Betul. Itu dia Arafian, dicatat ya di buku Paradise Journal-nya. Jadi ngabuburit itu tidak selalu tentang bantu-bantu ya, tapi sharing-sharing tadi dengan orang tua, lalu kita bisa isi dengan ibadah, kegiatan ibadah, atau dengan kegiatan-kegiatan lain, olahraga misalnya ya, karena mau berbuka kan udah mau deket azan, kalau aus-aus tinggal minum gitu ya. Bentar lagi dah. Nah itu lebih bermanfaat, banyak sekali kegiatan yang bermanfaat ketika kita merindukan satu suara, yaitu suara azan maghrib gitu. Oke deh Pak Surya, terima kasih sudah main ke ruang podcastnya Rumfi. Ditunggu nanti kunjungan selanjutnya. Pasti nanti akan ada beberapa tema nih yang di-requestin sama Arafian semua di rumah, karena kita sekali lagi Ibu Vin ingatkan, Arafian yang ada requestan tema atau ingin membahas sesuatu, boleh banget ya, silakan kok tulis di kolom komentar di bawah atau langsung DM ke Instagramnya SMP Arafi Derajat di @smp_arafi_derajat gitu ya. Jadi pasti nanti banyak nih fansnya Pak Surya, harusnya anak-anak Ikhwan ya, untuk ngobrolin tema yang lebih spesifik lagi gitu ya. Oke deh Pak Surya, sekali lagi terima kasih sudah terima kasih kembali di ruang podcastnya Rumfi. Kayak itu dia Arafian semua podcast kita pada hari ini. Jangan lupa dicatat di buku Paradise Journal-nya. Dan untuk yang mau tanya-tanya lebih lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti ada sesi kita menjawab pertanyaan dari kalian-kalian ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.